Facebooknya Antoni Govindarajan, gitu ya. Nah, jadi dalam apa kami uh, dalam RPL ya pada pertemuan ini kita masuk pada budget preparation. Nah, nanti di akhir perkuliahan saya mau apakan sedikit ya menyajikan bagaimana format UAS kita ya. Seperti biasa lah ya. Nah, jadi dalam hal ini kita masuk dulu adalah chapter 9 ya, berkaitan dengan budget preparation. Pak, Nah, izin. ya. Sebelumnya kita dosen Pak ini, Pak eh, bukan Pak Firman, Pak. Oh ya, Sambas. siapa dek? Pak Oh ya, Sambas. Pak Sambas ya. Mungkin Pak Sambas udah ada memberikan kisi-kisi UAS ya, atau menugaskan paper deh ya? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Berarti udah cukup semua, jadi tinggal publish. Nah, untuk rencana publishnya kemana? Nanti kami serahkan ke Prof aja, nggak Prof? Kayak kita waktu di semester 1. Oh ya, boleh. Nanti kalau bisa udah dikirim ke saya, biar nanti dari sekarang kita siapkan, kita terbitkan. Nah, jadi sehingga nanti pada akhir perkuliahan kita juga perkuliahan ini ada output, yaitu berupa HKI. Ya. Jadi paper yang publish kita usahakan cari yang murah, dan nantinya adik-adik punya hak kekayaan intelektual ya, yang didaftarkan juga. Itu saya kira. Nanti Komting Nasution ya, siapa dek namanya? Rini Oktaria, Prof. Nah, hari ini Oktaria Nasution boleh mengirimkan ke saya, supaya cepat kita terbitkan dan nantinya cepat kita terbitkan juga HKI-nya ya. Terima kasih. Nah, pada pertemuan kali ini kita berkaitan dengan pembahasan mengenai sistem pengendalian manajemen terkait dengan penyajian anggaran ya, budget preparation. Jadi hal yang alamiah ya terkait dengan budget ini adalah seluruh budget itu merupakan sebuah estimasi ya, namanya juga anggaran ya. Anggaran sifatnya estimasi yang berkaitan dengan profit yang potensial dari suatu unit bisnis. Nah, itu karakteristiknya ya, hal yang alamiah. Selain itu juga budget diukur dengan satuan uang ya. Nah, jadi bukan satuan kuantitas unit, ya, tetapi harus monetary term ya, dalam bentuk satuan uang. Yang ketiga, hal yang alamiahnya, budget itu ada masanya, biasanya 1 tahun ya. Jadi cover a period of 1 year, 1 tahun biasanya. Itu karakteristiknya. Yang keempat, adanya komitmen manajemen, yaitu komitmen manajemen untuk melaksanakannya ya. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan mereview proposal ya, ada tinjauan telaah. Kemudian juga ada persetujuan ya. Kemudian juga secara periodik adanya pengukuran kinerja. Nah, ini karakteristik dari budget ya. Itu memang hal yang alamiah ya dari budget itu sendiri. Dan dalam budget ini sendiri berkaitan dengan rencana strategik. Nah, jadi hubungan antara penganggaran dengan rencana strategik perusahaan, budget itu sendiri korelasinya erat. Nah, ini banyak riset-riset yang sudah meneliti hubungan antara budgeting dengan strategic planning. Nah, itu udah jelas hubungannya kuat. Selain itu juga budget itu tidak lepas dari masalah forecasting. Ya, jadi bicara forecasting, maka estimasi forecasting itu yang kuat itu hanya setahun, gitu ya. Tapi ketika berhadapan dengan forecasting 2 tahun, 3 tahun, apalagi 10 tahun, nah di sini tentu saja ada kontras, ya, kontras terjadi. Jadi suatu budget di sini disajikan dengan ukuran moneter, dengan satuan mata uang, kemudian juga estimasinya bisa dipertanggungjawab, bisa meleset, bisa tidak, gitu ya. Kemudian juga forecastingnya biasanya berkaitan dengan otoritas yang tertinggi, dan juga budgetnya memperbaharui informasi yang ada, serta adanya varian, gitu ya, atau selisih antara realisasi dengan yang anggaran. Nah, itulah yang namanya contrast with forecasting dari budget ya, jadi sekalian. Nah, berikutnya, budget ini digunakan ya sebagai alat apa, gitu ya. Yang pertama itu adalah sebagai
melihat kesesuaian ya dengan rencana strategik. Kemudian juga sebagai alat koordinasi dari beberapa bagian-bagian dari organisasi, serta dalam hal ini sebagai suatu pertanggungjawaban ya kepada para manajer. Nah ini coba adik-adik bagi dulu gitu ya pengklasifikasiannya. Silakan dibaca sebentar ya. Ya, baik, berikutnya ya budget itu digunakan sebagai alat rencana strategik ya. Yang kedua, budget itu digunakan sebagai alat coordinating. Jadi setiap dari area pusat pertanggungjawaban manajer dalam sebuah organisasi gitu ya, maka dalam hal ini harus menyajikan yang namanya budget ya, jadi sebagai alat koordinasi. Kemudian juga budget sebagai alat pertanggungjawaban ya, assigning responsibility ya. Jadi budget itu disetujui oleh manajer pusat pertanggungjawaban. Selain itu juga sebagai basis evaluasi kinerja ya. Nah, inilah yang namanya kegunaan dari budget. Baik adik-adik sekalian, dan juga kandungan budget itu apa saja? Ya. Ya, kemudian yang namanya kandungan dari budget itu meliputi yang ada namanya budget operasi dan juga budget keuangan ya, operating budget dan financial budget gitu ya. Jadi yang berkaitan dengan operating budget ini dikategorikan pertama budget revenue atau anggaran pendapatan ya. Jadi anggaran pendapatan itu masuk kategori operating budget. Selain itu yang namanya tipe-tipe, kalau kita lihat dari gambar ini ya, bahwasanya tadi hubungan antara rencana strategi perusahaan ya dengan budget operating ya dan juga capital budgeting ya, ini berhubungan erat ya. Dan juga budget itu budget operating itu terdiri marketing expense ya. Jadi anggaran pemasaran ya, anggaran pemasaran itu masuk kategori operational budget. Selain itu juga general and administrative expense juga masuk general budget ya, operating budget. Selain itu juga research and development expense. Nah, itu juga masuk budget
operating ya. Good. Ya, kemudian yang namanya budget lainnya yaitu capital budget. Nah, jadi berkaitan dengan capital budget ini apabila kita ingin menganggarkan persetujuan atas sebuah proyek. Jadi sebuah proyek yang besar yang dalam hal ini lingkupnya meliputi pembelian equipment atau juga anggaran yang besar dan jangka panjang, maka harus dipertimbangkan namanya menggunakan capital budget. Dan budget di sini juga ada hubungannya dengan neraca ya, budgeting budgeted balance sheet. Kemudian juga ada selain dari capital budget, balance sheet budget, kemudian cash flow budget, ya, kemudian management by objective. Nah ini. Dan penyajian prosesnya ya secara organisasi di budget itu yang disajikan per departemen ya, budget departemen. Nah ini ya. Jadi dalam budget departemen prosedur penyajiannya berkaitan dengan sesuai dengan penyajian yang dilakukan oleh perusahaan dan koordinasi dan juga penerbitan budget setiap tahunnya gitu ya. Ini menggunakan seperangkat asumsi gitu ya. Asumsi sebagai suatu anggaran ya. Nah, berikutnya ya, kemudian usulan budget apa saja yang perlu dilakukan kalau kita nyusun budget tersebut gitu ya. Pertama adalah forecast eksternal. Jadi mulai dari kondisi ekonomi makro, inflasi gitu kan, nilai tukar gitu kan. Ya itu harus dituangkan yang sebagai landasan umum dalam penyajian budget ya. Jadi change in external forces masuk ya. Kemudian juga selain dari check external forces, internal policies juga masuk disajikan dalam penyajian budget. Kemudian juga negosiasi, nah sehingga nanti menimbulkan yang namanya flexible budget. Kemudian juga review and approval, ya, kemudian juga budget revision ya dilakukan. Selain itu juga ada namanya contingency budget. Nah, contingency budget ini bagaimana? Hal-hal yang di luar perkiraan perusahaan. Jadi hal-hal yang di luar perkiraan perusahaan ini menggunakan banyak perusahaan secara rutin dari aktivitas kegiatannya mengidentifikasi tindakan yang ini berpengaruh signifikan di masa yang akan datang ya, namanya contingent budget. Misalnya apa? Garansi gitu kan. Atau misalnya apa? Tuntutan pengadilan. Atau misalnya apa gitu kan? Adanya extraordinary item condition gitu ya. Nah, ini perlulah disusun yang namanya contingency budget dalam satu periode penganggaran perusahaan gitu ya. Kemudian juga behavioral aspek perlu dipertimbangkan di dalam penyusunan budget ini. Pertama ya partisipasi orang yang melaksanakannya. Jangan budget itu terlalu tinggi atau juga terlalu rendah. Jadi yang rasional di sini inilah yang disebut dengan participation in the budget process, harus dipertimbangkan ya. Selain itu juga tingkat kesulitan capaian ya, degree of budget target difficulty juga harus dipertimbangkan ya, jadi sekalian. Ya, berikutnya adalah senior management involvement ya, keterlibatan pihak manajemen senior ya dalam mendukung capaian anggaran itu mutlak. Jadi anggaran tanpa adanya keterlibatan pimpinan ya, keterlibatan manajer ya, dukungan manajer ya, atau manajer puncak, maka budget itu sulit untuk dilaksanakan ya. Kemudian juga kalau kita menyusun budget ini ada teknik-teknik yang dilakukan, yaitu teknik yang namanya teknik secara kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif maka kita menggunakan simulasi. Jadi kalau menggunakan simulasi banyak alat gitu yang digunakan. Apakah mau menggunakan pakai alat statistik? Nah itu cukup banyak bisa kita proyeksi ya. Tapi dengan syarat ya simulasi ini apabila ada data historis itu saja ya. Dan data historis ini memang harus benar-benar valid ya. Itulah pendekat teknik kuantitatif adik-adik sekalian. Kemudian juga estimasi probability ya. Jadi menggunakan kemungkinan, teori kemungkinan juga budget ya. Nah itulah ya kesimpulannya bahwasanya
dalam sebuah budget di sini dalam satu periode 1 tahun ya, untuk kesimpulannya. Selain itu juga budget digunakan dalam perencanaan strategis ya. Nah, inilah kesimpulan yang bisa kita ambil ya, adik-adik sekalian, dari chapter 9 ini. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Cukup ya? Ya, baik. Saya pun juga belum bisa banyak kita, dan juga nanti kalau ada waktu kita offline ya. Ya, mungkin boleh di print screen kehadiran kita. Sudah, Prof. Sudah ya? Baik. Saya kira itu saja, dan bahannya juga sudah saya distribusikan. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan juga sukses ya, lancar kuliahnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ya, Prof. terima kasih, Terima kasih, Prof. Prof. Sama-sama. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan.